Baik, terima kasih. Di sini saya akan membuat video tutorial saya yang saya bawakan dari RPP saya, yaitu kelas 2 semester 2, tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran ke-1. Sebelum saya memulai, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, dengan maju ke depan kelas, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar jam dinding, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati berbagai gambar benda, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Selanjutnya, masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pendahuluan, yaitu di mana kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dipimpin doa yang dibawakan oleh salah satu seorang siswa. Yang ketiga, siswa diminta untuk mengecek kerapian diri dan kebersihan kelas. Selanjutnya, di mana masuk kegiatan inti, yaitu di mana di sini terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah teks percakapan, yaitu antara Beni dan ibunya, di mana saya akan meminta siswa untuk mengamati dengan penuh konsentrasi dari teks percakapan yang saya bacakan. Nah, sebelum itu saya meminta kedua siswa untuk maju ke depan dan melakukan teks percakapan tersebut, di mana kedua siswa tersebut ada yang menjadi Beni dan ada yang menjadi seorang ibu. Di dalam teks percakapan tersebut, di sini mengajarkan tentang bagaimana cara kita meminta maaf. Di dalam teks ini, di mana Beni telah melakukan kesalahan dengan memecahkan atau menjatuhkan jam dinding yang telah disuruh ibunya untuk membenari jam dinding tersebut. Nah, di sini saya ada membuat suatu jam dinding, di mana jam dinding ini sebagai medianya. Nanti salah seorang siswa yang bernama Beni akan mempraktikkan gimana Beni cara memanjat dan mengambil jam dinding tersebut ketika bisa sampai jatuh dan terpecah. Selanjutnya di sini siswa berlatih di depan kelas yang diamati oleh siswa lain. Seperti tadi, yaitu mencoba. Dan ketika itu siswa mengamati gambar jam dinding tersebut dan siswa bertanya jawab mengenai tentang jam dinding. Dan siswa diarahkan untuk mengukur benda. Untuk mengukur benda ini, di mana siswa bertanya mengenai apa atau mengukur dengan apa benda tersebut. Makanya siswa menyebutkan berbagai jenis alat ukur panjang, di mana alat ukur panjang itu yaitu penggaris. Di sini saya buat medianya juga penggaris, karena di sini penggaris ini suatu yaitu suatu satuan yang dapat mengukur suatu benda. Nah, di sini
kegiatannya bersamaan, di mana siswa saya minta untuk mengukur suatu benda yang ada di sekitarnya. Bisa itu seperti meja, kursi, keramik. Bahkan dari jam dinding tersebut pun dapat kita ukur panjangnya antara dari jam angka 12 ke angka 6. Kita ukur panjangnya melalui penggaris tersebut. Nah, di dalam penggaris ini satuan panjangnya yaitu siswa menyebutkan sentimeter, di mana di sini panjang penggaris ini dari angka 1 ke angka 30 cm. Inilah yang digunakan siswa untuk mengukur suatu benda, dan di mana saya akan meminta setiap kelompok siswa, yaitu 4 orang, untuk mengukur benda yang ada di sekitar, dan saya menugaskan mereka di rumah sebagai tugas bantuan mereka untuk mencari atau mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah mereka, yaitu minimal 5 soal. Nah, dan selanjutnya di sini ada penilaian. Teknik penilaian yang saya gunakan yaitu penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan itu atau unjuk ini saya ambil dari mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf. Itu tadi yang saya suruh dua seorang siswa itu mengenai teks percakapan tersebut, di mana secara bergantian saya akan menyuruh mereka untuk melatih mereka dalam berbicara juga. Di sini saya dapat menilai mereka, gimana mereka keaktifannya, cara berbicaranya, bahasanya, santunnya. Di sini saya dapat menilai mereka. Nah, dan yang kedua ini saya ambil penilaian pengetahuannya, yaitu tes. Tes di mana saya memberikan soal kepada mereka yang mengenai mengukur suatu benda. Di sini saya memberikan tugas dan saya dapat menilai penilaian pengetahuan mereka tersebut. Baik, selanjutnya yaitu di mana media yang saya gunakan itu yaitu di sini ada sebuah karton tapi saya bentuk menjadi jam dinding. Ini saya gunakan sebagai media saya, sebagai jam dindingnya, dan ini ada penggaris sebagai alat ukur bendanya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya menggunakan jam dinding ini. Saya gunakan jam dinding ini tadi sebagai medianya, di mana di dalam percakapan teks tersebut antara Benny dan ibunya, bahwa di sini Benny disuruh ibunya untuk membetulkan jam dinding yang telah disuruh ibunya. Tidak sengaja jam dinding ini terjatuh dibuat Benny, dan dia meminta maaf kepada ibunya bahwa ia telah menjatuhkan jam dinding tersebut. Nah, dan yang kedua di sini saya ambil sebuah penggaris di mana nanti masing-masing siswa akan saya berikan penggarisnya dan bersama-sama untuk mengukur panjang benda-benda yang ada di sekitarnya. Bisa saja itu seperti buku. Buku ini nanti dapat diukur berapa panjangnya, maka disitulah siswa dapat bekerja dengan menggunakan penggaris tersebut. Baiklah, dengan menggunakan kedua media ini siswa dapat membantu juga pengetahuan mereka dengan menggunakan alat-alat tersebut. Baik, sekian dari video tutorial saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih.